Halo Kezoners, kembali lagi bersama gue Firas dalam Behind Celeb yang akan nemenin lo buat ngasih tahu berita-berita terupdate soal selebriti. Seperti biasa, gue bakal ngasih lo 3 informasi soal selebriti tanah air. Yang pertama datang dari anak kecil, yaitu Kiano, anaknya Baim Wong. Dalam unggahannya di sosial media, Baim membagikan momen lucu Kiano yang sedang sholat. Bukan cuma sholat aja nih, bahkan sampai jadi imam. Kita cek aja deh beritanya. Orang tua mana yang tak bangga melihat anak yang soleh seperti Kiano? Ya, dalam sebuah video yang diunggah Baim Wong, nampak putra sulungnya Kiano tengah menjalani sholat. Suaranya pun cukup lantang membacakan surat Al-Fatihah. Masih sholat. Papa kan angkat tadi sholat kedua. Kedua. Zuhur. Senangnya anak-anak tuh udah mulai ini ya, udah mulai apa sih namanya, sholat, ikutin sholat. Tak sia-sia selama ini Baim mengajarkan sejak dini 2 jagoannya sholat. Ibarat pohon yang ditanam, kini Baim bisa memetik hasilnya. Kiano jadi anak yang soleh dan rajin sholat. Bahkan Kiano sudah bisa jadi imam sholat untuk adiknya di rumah, padahal Baim sama sekali tak pernah mengajari Kiano jadi imam. Hal itu ia ungkapkan pada caption yang ia tulis. Bukan saya yang ngajarin, kalau saya kan nggak maksa, anak mas kecil juga ya. Yang ngajarin itu Pak Imam, habis itu Sayuti, susternya. Jika Baim bersyukur dan happy melihat Kiano dan Kenzo yang rajin sholat, Paula Verhoeven justru nelangsa. Baru-baru ini, Kenzo putra keduanya merengek ingin menginap dan tidur bersama sang mama kalau Paula menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Ya, hati ibu mana yang tidak menjerit mendengar rengekan anaknya. Keinginan Kenzo sangat sepele dan sangat wajar. Sayangnya, dengan berat hati, Paula tak bisa mengabulkan keinginan buah hatinya itu, lantaran mantan suaminya Baim Wong, papanya Kiano dan Kenzo, belum mengizinkan. Paula pun menuliskan alasannya di media sosial pribadinya. Nanti ya, Dek. Adek bisa bobo sama mama kalau sudah diizinin lagi ya. Miss you, Angel sayang. Kalau soal komunikasi selalu dilakukan dan diupayakan. Hanya saja keputusan selalu ada di satu pihak. Ya doain aja ya Mas ya, doain ya itu kan di sekolah, pengen ya doain aja sih semoga ya. Unggahan Paula tersebut seolah menyeratkan hubungan Paula dan Baim soal pembagian waktu kedua anaknya belum sepenuhnya ada kesepakatan. Baim sepertinya masih berat melepas anak-anaknya untuk tinggal bersama Paula. Padahal Ramadan tahun ini, Paula bermimpi bisa menjalani puasa bersama anak-anaknya. Bahkan Paula sudah punya rencana mengajarkan si sulung Kiano untuk puasa Ramadan. Tapi nyatanya, impian Paula hanyalah angan-angan semu karena terhambat izin dari Baim Wong. Pelan-pelan udah sounding kalau kakak nanti puasa ya, tahun ini mulai ikut puasa ya. Kalau lagi sama mama nanti puasa sama mama, nanti puasa sama papa sama papa gitu. Terus gitu, iya gitu ya, pelan-pelan sih. Karena anak masih 6 tahun ya paling setengah hari ya, dikasih tahu puasa itu kenapa, puasa itu apa, tapi ya seusia mereka gitu. Masih seputar anak kecil, berita kedua datang dari anaknya Ria Ricis, yaitu Moana. Di suasana Ramadan ini, walau Moana masih berusia 3 tahun, tapi Ricis udah mulai ngajarin anaknya untuk puasa. Bahkan pinter loh, suka meniru apa yang Ricis lakukan. Kayak pakai mukena sendiri, bahkan sampai lihat-lihat Al-Quran sendiri. Mungkin seolah-olah lagi ngaji ya. Tak hanya itu, di bulan Ramadan ini, Ricis juga memanggil chef jebolan Master Chef Indonesia untuk menyiapkan makan sahur. Penasaran sama videonya? Yuk kita lihat.
Bulan puasa Ramadan tahun ini menjadi momen spesial bagi YouTuber masyhur Ria Ricis untuk memupuk kebersamaan bersama bestie ciliknya Moana. Dan menariknya, di usianya masih 3 tahun, perlahan-lahan Ricis mulai mengajarkan puasa sejak dini kepada Moana. Jika berhasil, maka puasa tahun ini menjadi puasa pertama Moana di bulan Ramadan. Lantas benarkah ada kesulitan saat mengajarkan Moana puasa? Insya Allah pengennya ini puasa pertama dia ini lagi aku cobain, sebisa dia aja menahan haus dan lapar sampai jam berapa nanti dia boleh buka. Misalnya itu di jam zuhur dia boleh buka, ntar disambung lagi pun boleh, namanya masih belajar. Enggak sih, dia ngerti kok, apalagi kalau misalnya dia sering lihat, karena kan kadang kita mencontohkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kadang kita lagi melakukan ibadah sholat atau yang lain, dia suka merhatiin tanpa kita suruh. Kadang dia suka pakai mukena sendiri, atau kadang dia suka lihat-lihat Al-Quran sendiri, walaupun dia memang belum bisa baca Al-Quran, tapi dia suka pura-pura ngebaca gitu loh, kayak suka gitu. Dia kan juga ada guru ngajinya, jadi dia emang sering melihat apa yang orang-orang sekitar dia lakukan, kemudian dia tiru. Puasa tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah rasa bahagianya sebagai single mom, mengurus Moana sendiri sambil mewujudkan impiannya satu persatu, di bulan Ramadan ini, Ricis memanggil secara khusus chef khusus jebolan MasterChef Indonesia untuk menyiapkan makan sahur. Supaya ada yang berbeda hari ini, jadi ini yang menu manis-manisnya. Aku sebenarnya nggak minta bikinin lebih-lebih sih, aku cuma pengen ini doang. Tapi ini dikasih bonus sama apa nih? Dikasih bonus sama chefnya. Es teler. Asinan buah, ada nasi ya orang Indonesia ya, rendang, ayam goreng, dan ini dia menu utama kita, seafood kari durian ala Chef Bukhari MasterChef Indonesia. Ini aku pertama kali banget makan seafood kari durian ini karena aku ikut penasaran, karena kan ini viral banget tuh waktu ada acaranya di TV. Jadi aku kayak pengen chef, aku pengen dan ternyata aku orang ke berapa chef yang dimasakin ini? Kedua setelah beliau lomba. Selain itu, apa saja persiapan Ricis di Ramadan tahun ini? Apakah Ricis akan fokus menjalani ibadah atau justru kejar target untuk mengejar cuan mengingat dirinya punya banyak karyawan dan kejar target bayar THR? Benarkah Ricis sudah menyiapkan THR 10 miliar rupiah untuk Ramadan tahun ini yang nantinya bakal dibagi-bagi? Memaknai Ramadan tahun ini luar biasa karena rencana aku pengen banget total ngasih THR itu 10M ya? 10M. Belum Ramadan aku udah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan niatan selama bulan puasa aku pengen fokus ibadah. Kalau Allah mengizinkan dan memberikan pekerjaan lebih, kenapa tidak? Udah anaknya pinter, manggil chef untuk bikinin menu sahur, sampai bagi-bagi THR dengan total 10M buat karyawan-karyawannya. Pantas aja Ria Ricis pernah disebut salah satu YouTuber terkaya di Indonesia. Nah, berita terakhir datang dari Zaskia Adiameka. Sama kayak Ivan Gunawan, Zaskia juga mengalami momen bahagia. Karena impian setelah 2 tahun membangun masjid di sebelah rumahnya akhirnya bisa terwujud. Masjid yang dinamai Salim Kamil ini juga dibangun dari donasi orang-orang baik. Yang paling bikin Kia antusias adalah masjidnya bisa selesai bertepatan dengan Ramadan ini. Penasaran nggak sama Masjid Salim Kamil ini? Ya udah nih, langsung aja kita lihat videonya. Hati Zaskia Adiameka atau yang kerap disapa Kia begitu bahagia lantaran setelah 2 tahun impiannya membangun masjid di samping rumah akhirnya terwujud. Masjid yang diberi nama Salim Kamil ini dibangun dari hasil donasi orang-orang baik. Lantas apa makna dari nama Salim Kamil? Benarkah awalnya Kia tak ingin membuka donasi untuk membangun masjid? Ini nama masjidnya Salim Kamil, tadinya mau namanya Masjid Al-Lail karena aku mendapatkan panggilan buat masjid itu di 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil. Tapi pas udah jadi, Mas Hanung ngajakin kayak, gimana kalau kita wakafin nama masjid ini nama belakang orang tua kita. Jadi Salim itu nama almarhum papahnya Mas Hanung, Kamil itu nama belakang papahku. Kia pun bersyukur lantaran Masjid Salim Kamil ini bisa selesai jelang Ramadan sehingga bisa digunakan untuk menunaikan sholat taraweh. Kia pun antusias mengajak anak-anaknya untuk sholat di masjid, apalagi imamnya adalah Hanung Bramantyo sang suami.
Aku lagi menyiapkan ini gitu. Aku pengen tarawih pertama seenggaknya udah proper. Jadi tadi belanja kipas lah, lagi belanja. Alhamdulillah ya karena rumah Allah ya. Ada yang mau ngasih minum full, mau ada takjil. Ya, melihat antusias para jemaah untuk sholat di Masjid Salim Kamil membuat hati Kia bahagia dan lega, mengingat selama ini Kia turun langsung sendiri dari mulai mengumpulkan dana hingga memantau pembangunan masjid. Tak ayal saat masjid selesai dibangun, Kia tak kuasa menahan tangis mengingat perjuangannya berbuah manis. Jadi pas aku mau mulai project ini emang benar-benar ini adalah proyek yang aku buka buat masyarakat. Terus banyak arsitek yang nge-apply. Aku bilang, siapa nih yang arsitek yang mau wakafin desainnya buat masjid gitu kan. Banyak banget yang apply, jadi aku ngerasain, iya Allah, orang tuh bener-bener berlomba-lomba dalam kebaikan tuh aku ngerasain banget gitu. Nah akhirnya setelah aku istiqoroh, nggak tahu kenapa, Mas Julian Palapa itu arsiteknya tuh kayak nge-apply aku, saya mau dong desainin, aku pengen desainnya yang unik, tapi tetap humble, tapi nyaman, terbuka. Dan aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Ya, itu dia Okezoners, deretan info beberapa selebriti tanah air. Mau berita selebriti lainnya? Gampang. Tinggal subscribe YouTube Oke Vibes aja. Dijamin gak akan ketinggalan berita selebriti terkini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you di episode Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.